Yakin lo gak bakal jatuh cinta sama Honor 400 5G? Harganya start 6 jutaan tapi hasil kameranya udah sekelas flagship. Baterainya 6000 mAh, tahan lama, performa kencang. Pakai Snapdragon 7 Gen 3 sih, tapi RAM-nya jumbo 12+12. Buat lo yang content creator, ini HP bisa jadi partner ideal sih. Tapi beneran worth it nggak? Langsung aja kita bahas tuntas dari desain, performa, kamera, sampai fitur AI yang bejibun. Hai semua, balik lagi di Pem Channel bareng gue Yasmin. Gue bakal nge-review dan ngasih lo insight paling jujur dan pakai data juga biar lo nggak salah pilih. Jangan lupa klik tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan review lainnya yang full pengalaman, bukan cuman spek di atas kertas doang. Selama 2 minggu ini gue pakai Honor 400 5G yang desainnya menawan, cakep banget, premium banget. Varian yang gue pegang ini nama warnanya tuh Desert Gold dan emasnya tuh classy. Eksekusi warna goldnya bener-bener on point banget. Dan kalau lo sandingin sama iPhone 16 Pro, ya pasti mirip banget vibesnya. Pilihan warnanya juga gak nanggung, ada blue yang fresh dan eye-catching, ada midnight black yang misterius tapi sleek, dan posisi desain yang di bawah kameranya itu loh, modul yang berbentuk diamond, dia gak kotak juga, jadi ada kesan luxury-nya. Kalau feels di tangan gimana? Dia agak tebal sih, apalagi tangan gue kecil kan ya, tapi dia cukup ringan. Ketebalannya di 7,3 mm dengan berat di 184 gram. Kalau kemarin gue pegang di Oppo Reno 14 itu beratnya sama sih. Untuk layarnya 6,55 inch, mirip-mirip lah seukuran iPhone Pro. Dengan OLED Super Retina XDR 2K dengan Dynamic Island yang support 120Hz refresh rate. Layarnya mah udah tajam, di bawah sinar matahari masih kuat lah untuk bisa dilihat. Kedua, kita bahas dari spesifikasi. Untuk Honor 400 5G ini dia pakai RAM 12GB dengan penyimpanan 512GB yang kalau dipakai mesti udah smooth banget. Kapasitas lebih besar, jauh lebih longgar, gak ada alasan untuk kehabisan memori lagi. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3 ya, memang bukan yang paling mantep, bukan untuk penyembah chipset ya, mesti yang terbaru gitu atau yang paling gacor, tapi ini cukup oke lah di kelas harganya. Tetap efisien, tetap stabil buat daily use dan content creation. Dipakai buat multitasking, edit video atau main game Mobile Legends, Genshin Impact ya. Sebenarnya masih mulus tanpa throttling parah dan panasnya juga nggak berlebihan banget. Nanti experience main gamenya akan gue bahas belakangan ya. Operating sistemnya pakai Magic OS 9.0. Untuk UI dan UX-nya udah user friendly lah, nggak bikin ribet, fitur dan gesturnya cukup intuitif juga. Lanjut, bahas paling penting yaitu apa? Kamera. Performa kameranya gimana untuk content creator? Ya bagus ya, kalau menurut gue first impression gue awalnya tuh bener-bener wah oke juga nih ya, ajaib nih si Honor ini. Selain emang kameranya juga cakep, support AI-nya yang juga segambreng, jadi tuh paket komplit rasanya. Kita coba hasil foto-foto kamera belakang Honor 400 yang hasilnya secakep-cakep ini nih. Untuk kameranya ini AI juga ya, maksudnya AI banget gitu loh. Kameranya 200 megapiksel, dia tuh bisa pakai kamera zoom sampai 15 kali dan uniknya akan langsung muncul tombol AI di sampingnya ini untuk mempertajam gambar. Ini contoh AI zoom yang kita pakai, terus ini yang nggak di zoomnya. Nama fiturnya ini AI Super Zoom, dia cukup banget untuk membantu hasil foto lo lebih tajam lagi dan lebih baik lagi. Hasil video maupun foto kayak kameramen handal lah, jepret-jepret sebenarnya hasilnya udah tetap bagus. Kalau foto tadi yang kayak gitu gue suka karena hasilnya tajam, kontrasnya pas, warnanya hidup. Terus dia kalau misalnya pakai potret tuh blurnya nggak lebay gitu loh. Berasa emang udah dia poles aja pakai AI-nya itu ketika hasilnya sudah dijepret. Itu bisa lo lihat setelah jepret terus lihatnya langsung di galeri gitu ya.
langsung tuh berasa bedanya, oh semakin mulus gitu. Dan kalau buat video juga cukup stabil dan clean, cocok buat lo yang suka bikin konten IG, Reels atau TikTok maupun YouTube sebenarnya ya. Gue ada beberapa footage video nih, mulai yang 4K 30 fps kamera belakang di malam hari maupun di siang hari. Lo boleh lihat hasilnya deh sebagus apa. 4K 30 fps. Sana kamu. Malam hari. Ih, bagus banget loh. Ini perekaman 4K 30 fps sambil jalan, gimana stabilisasinya kelihatan gimana 4K malam hari. Bagus. Selamat datang para pelanggan. Anda berada di link utara selatan menuju Bundaran HI Bank Jakarta. Terus ini ada juga back kamera video 1080 60 fps di malam hari, dia benar-benar stabil 1080 60 fps malam hari pakai Honor, tapi aku lupa serinya apa. Pokoknya tertulis di sini. Kamu shoot ke sana tuh loh. Cuman minusnya emang mikrofonnya tuh kurang mantep ya. Dia tuh ambil semua sisi gitu loh. Jadi pas lo rekam, kalau ada angin bahkan ngerekam apapun gitu ya, itu tuh suaranya muncul gitu loh. Beda nih sama beberapa kamera yang ada di smartphone sekelasnya. Kalau lo pakai kamera belakang, biasanya bakal rekam suara orang yang ada di depan kameranya gitu loh. Jadi lo mesti pakai mic tambahan. Nah, untuk fitur AI ada banyak banget yang bisa lo andelin. Jadi dia emang jualan kamera AI-nya. Selain AI super zoom yang tadi gue mention, ada yang namanya image to video AI yang kita tuh bisa generate image jadi video, tapi dibatasin ya, cuman 10 foto sehari. Jadi buat foto yang tadinya diam, tiba-tiba jadi video tuh udah bisa gitu loh. Terus ada AI Erase 2.0 untuk hapus background keramaian dengan cukup mudah, celing-celing banget. Terus ada AI moving photo yang bikin foto lo kayak motion, kayak live foto di iPhone gitu. Terus sebenarnya banyak banget fitur-fitur AI. Kalau misalnya lo nulis-nulis, ada namanya AI writing tools. Dia bisa, lo pengen ngetik apa, terus pengen dikasih tahu tuh pakai keywordnya kayak gimana, mau pakai bahasa casual atau gimana tuh bisa langsung ada pas lo ngetik gitu loh. Nanti tinggal dipencet aja, agak lama, udah langsung deh itu ya, gampang banget seperti AI dalam genggaman. Ini biasanya fitur-fitur ini juga udah ada di seri-seri flagship Android para kompetitor gitu, dan dia juga ada di seri Honor 400 5G ini. Nah, terus ada fitur motion sickness mode yang cocok buat gue kalau lagi nge-scroll layar atau ngetik di mobil, karena kan gue mabokan parah ya. Jadi ini membantu banget. Fitur ini kan ada di iPhone dan cukup bagus banget, ada di Honor 400 juga. Dan terus kalau misalnya gue sebagai pengguna Apple gitu kan, kalau misalnya mau kirim foto ke iPhone, caranya gimana? Dia juga punya namanya Honor Connect. Lo tinggal download aja aplikasinya di iPhone lo, udah deh langsung bisa tuh kirim-kirim transfer file ke iPhone dengan gampang. Lanjut, baterainya gimana? Sebenarnya baterai tahan lama tanpa drama. Baterainya 6000 mAh. Honor 400 ini bisa tahan seharian penuh bahkan, atau 2 hari kalau misalnya lo pemakaiannya gak intens kayak gue. Pengisiannya juga support fast charging dan gak butuh waktu lama lah buat full charge ya. Karena gue juga biasanya tidak pernah ngecas full. Gue selalu bentar doang tuh udah gue cabut lagi, terus nanti gue malam baru ngecas lagi gitu. Oke, lanjut untuk gaming gimana? Gue cobain main game untuk Mobile Legends selama 2 jam gak henti-henti, full rata kanan, enak banget ya. Baterainya gak begitu banyak dropnya, dan FPS-nya juga cukup stabil. Oke lah untuk dimainin game berlama-lama gitu ya. Dengan HP yang elegan ini tuh sebenarnya juga udah cukup oke. Kesimpulannya, worth it atau enggak sih Honor 400 5G ini? Sebenarnya worth it kalau lo butuh smartphone untuk content creation ya, baik pemula maupun semi profesional, karena kamera HP-nya bagus, storage-nya gede, fitur AI-nya lengkap, bisa banyak bantu pengeditan lo tanpa tambahan aplikasi gitu ya. Nah, terus dia punya fitur AI lengkap,
ada namanya fitur AI ekstrapolasi. Kalau misalnya foto lu cuma 3:4 terus mau dibikinin 16:9 untuk bikin thumbnail di IG Reels atau di YouTube thumbnail, lu tinggal mulai ekstrapolasi aja kayak gini. Terus nanti dia connecting AI-nya langsung deh foto lu yang tadinya 3:4 tiba-tiba jadi 16:9 atau 9:16. Jadi kalau lo mau ngupload atau mau bikin thumbnail gampang banget pakai ini. Caranya kayak gitu doang, gampang banget. AI-nya juga bagus lagi, bener-bener smooth sekali. Fitur-fitur inilah yang sebenarnya membantu untuk para content creator gitu. Performanya juga stabil, dan untuk kelas harga mid range lo bisa hemat jauh banget dibandingkan harus beli iPhone atau yang flagship harga start 15 jutaan. Tapi lo udah bisa dapet desain HP yang elegan kayak iPhone kelas Pro kan nih. Cakep kan? Jadi ini memang untuk yang mau budget-budget setengah-setengah harga iPhone aja, bolehlah dikonsider Honor 400 5G. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Tungguin review gue lainnya biar lo gak salah pilih. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yasmin dan Randi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.